Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, hari ini Bapak mau menyampaikan materi teks berita ya. Bab 1 bagian A. Baiklah, kita langsung saja. Pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah berita? Tentu pernah ya. Setiap hari kita selalu menjumpai berita di internet, media sosial, di televisi, atau yang lainnya. Jadi apa itu teks berita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ya, berita biasanya disebar melalui internet, televisi, radio, media cetak, atau media sosial ya. Baiklah, berikutnya kita akan menentukan unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua adalah who, siapa. Yang ketiga adalah when, kapan. Yang keempat adalah where, di mana. Yang kelima adalah why, mengapa. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Biasa disebut dengan 5W 1H ya. Agar mudah diingat, jika dalam bahasa Inggris unsur berita ditulis dengan 5W 1H, maka dalam bahasa Indonesia dapat disingkat adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur 5W 1H kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah what atau apa, berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Berikutnya adalah who atau siapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi, ditandai dengan tanda tanya. Contohnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang kedua, siapakah yang terlibat di dalam peristiwa itu? Berikutnya, when atau kapan, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang terjadi. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Berikutnya adalah where, di mana, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi. Berikutnya, why, mengapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, yang pertama, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana cara memecahkan masalah ini. Nah, itulah adalah unsur-unsur 5W 1H ya. Nah, itulah penjelasan dari Bapak. Baiklah, kita perhatikan contoh teks berita ini. Presiden umumkan perkembangan terkini tentang PPKM darurat. PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kita bersyukur setelah PPKM darurat, penambahan kasus dan
kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Saya minta semua bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM ini. Dengan harapan kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Semua harus meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar 55,21 triliun berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Juga insentif sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan COVID-19 ini dengan usaha keras kita bersama. Insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Baiklah, kita akan menentukan unsur-unsur berita tersebut. Ini adalah jawabannya. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Penurunan angka COVID-19 setelah diberlakukan PPKM darurat di sejumlah wilayah, ya. Siapa yang mengumumkannya? Yaitu Presiden Republik Indonesia. When, kapan? Tanggal 3 Juli 2021, ya. Mulai dilaksanakan PPKM darurat. Where, di mana? Di Jawa dan Bali, ya. Kemudian why, mengapa harus diberlakukan PPKM? Agar kasus COVID-19 segera menurun dan tekanan terhadap rumah sakit juga menurun. How, bagaimana caranya? Dengan menerapkan PPKM dan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Nah, ini adalah contoh cara menentukan unsur-unsur berita. Baiklah, berikutnya ini adalah teks berita yang kedua. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, ya, berita ini, yaitu varian Delta, ya, COVID-19 varian Delta. Nah, setelah kalian membaca berita ini, silahkan kalian tentukan unsur-unsur beritanya, ya. Nah, ini Bapak sudah sediakan kolomnya, silahkan kalian isi, ya, dicatat, ditulis, ya, seperti yang dicontohkan Bapak. Terlebih dahulu dibaca dengan baik-baik, ya, agar bisa kalian mengisi unsur-unsur beritanya apa saja, ya. Baiklah, itulah penjelasan dari Bapak. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan kalian paham dan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.